Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kawan-kawan yang ada di sana, yang ada di sana, yang ada di sana, dan yang ada di sini. Apa kabar kalian semua? Saya selalu berharap untuk teman-teman yang berada di rumah atau berada di luar sedang bekerja ataupun dimanapun, itu selalu mengikuti anjuran pemerintah untuk menggunakan masker, ataupun sarung tangan, ataupun hand sanitizer. Karena apa? Karena itu sangat penting untuk menjaga kesehatan. Dan jangan lupa teman-teman, social distancing atau physical distancing, menjaga jarak antar sesama. Meskipun itu teman, ya kalau misal teman-teman mau sehat harus jaga jarak, ikuti anjuran pemerintah. Biar apa? Untuk mencegah penyebaran COVID-19. Mari sama-sama kita bantu pemerintah untuk mencegah penyebaran COVID-19. Biar pandemi ini segera berakhir dan kita menyebut bulan Ramadan tanpa adanya pandemi. Ya, pada kesempatan ini sesuai dengan janji saya pas beberapa hari lalu terkait konten yang akan saya buat di edisi gabut, saya akan mengisi konten-konten di edisi gabut nanti itu dengan info-info ataupun hal-hal yang terkait dengan dunia pendakian. Nah, sedikit cerita ya teman-teman, bahwa kemarin waktu saya bikin snap di Instagram itu, kalau teman-teman lihat itu saya bikin pertanyaan bahwa apa sih yang membuat teman-teman itu enggan untuk mendaki gunung, atau yang bikin teman-teman itu susah untuk mendaki gunung gitu. Jawabannya pun bervariatif. Yang paling banyak memang untuk para perempuan ya, ada izin dari orang tua. Ya maklum ya, karena yang namanya perempuan ya pasti izin lah yang paling pertama. Terus ada lagi nih, BAB di gunung, itu nomor 2 yang kemarin komentar di snapgram saya. Terus yang ketiga itu ada takut capek mas. Ini teman-teman, kalau yang nomor 3 ini normatif. Semuanya kalau misal kita jalan kaki itu capek kayak gitu. Terus apa lagi ya, saya belum tahu sih. Tapi yang mau saya bahas itu nomor 2 dulu, yang BAB. Untuk yang 1, 3, dan yang lain nanti di edisi berikutnya seperti itu. Nah, pada edisi gabut yang pertama ini saya akan membahas sedikit tentang manajemen atau apa yang harus dilakukan pada saat kita mau BAB di alam, khususnya di gunung seperti itu. Ya meskipun ini bisa diterapkan di pantai atau di belakang rumah sekalipun, ya paling tidak kita paham sedikit tentang etika yang harus kita lakukan saat kita mau buang air besar seperti itu, biar tidak mengganggu aktivitas atau perasaan orang lain. Kita lagi teman-teman, bahwa mungkin teman-teman pernah ngalamin nggak nginjek ranjau darat di gunung. Kalau teman-teman pernah, ya berarti nasib teman-teman sama kayak saya. Saya juga pernah nginjek ranjau darat di gunung. Itu sedikit cerita, kalau misal teman-teman mendaki Gunung Perahu atau Gunung Andong itu harus hati-hati berada di puncak. Misal teman-teman di Gunung Perahu ya, itu misal ini trek dari Patak Banteng ke arah Sunrise Camp di sebelah sini, Sunrise Camp sebelah sini, terus di sini kan ada bukit yang ada banyak pinusnya. Nah itu waktu teman-teman kalau misal mau sunset itu kan bisa naik ke bukit yang ada pinusnya. Kalau misal teman-teman mau menghadap ke matahari yang di situ ada view Gunung Slamet juga. Kalau misal teman-teman beruntung nanti dapat view Gunung Slamet. Nah itu teman-teman naik ke bukit itu tuh harus hati-hati, karena itu banyak semak-semak dan di situ emang tempatnya rimbun karena banyak pohon pinus tuh. Nah di situ saya waktu mau ke sunset itu waktu belum seperempat lah, baru naik berapa langkah itu udah kena ranjau di situ. Nah gimana perasaan teman-teman kalau misal teman-teman jadi saya? Pastinya kan ya, apaan sih ini, kok nggak dibuang secara normalnya orang membuang hajatnya kayak gitu ya. Nah di sini saya akan memberitahu sedikit ya pemahaman tentang bagaimana sih manajemen BAB di gunung yang benar itu gitu. Tapi sekali lagi saya mohon maaf untuk teman-teman di luar sana yang mungkin berbeda pandangan dengan saya, misalkan kayak gini, harusnya kayak gini. Nah itu saya mohon maaf, karena ya ini menurut saya pribadi gitu. Jadi misal teman-teman ada pandangan lain di sana ya monggo silahkan komentar di bawah biar kita sama-sama belajar. Menurut saya untuk manajemen BAB di gunung itu ada 4 klasifikasi yang teman-teman harus pahami. Apa
apa? Ayo. Nah, yang pertama itu teman-teman harus, yang udah pasti ya, teman-teman harus merasa kebelet. Yang pertama teman-teman harus pahami lokasi di mana teman-teman harus BAB itu. Misal nih di jalur pendakian ya. Misal ini jalur pendakian, naik kan gunung soalnya. Nah, ini jalur pendakian. Nah, teman-teman itu harus milih lokasi yang tepat, harus nyari semak-semak yang tepat kayak gitu. Di jalur ini tuh sering dilewati oleh para pendaki termasuk teman-teman juga. Jadi teman-teman itu dilarang buang hajat atau buang ranjau darat di sini. Bisa ke arah sini atau bisa ke arah situ. Itu yang pertama, dilarang buang hajat di jalur pendakian. Terus yang kedua, teman-teman harus pahami juga di sekitar teman-teman itu ada sumber air apa enggak, entah di sebelah sini atau di sebelah sini itu ada sumber air apa enggak. Misal ada, teman-teman dilarang buang hajat atau buang ranjau di dekat sumber air. Ya teman-teman pahami sendirilah. Kalau misal kita buang hajat atau buang ranjau darat di dekat sumber air, nggak patut gitu, nggak patut untuk dicontoh. Ya, misal ada sumber air di sini, ya teman-teman dilarang buang ranjau di sini, berarti harus ke sebelah sana, kayak gitu. Harus menjauhi jalur pendakian, harus menjauhi sumber air. Tuh ada dua. Terus ada tambahan lagi teman-teman. Teman-teman itu dilarang buang hajat itu, misal ini jalur pendakian dan ini jurang. Nah, meskipun di sini semak-semak banyak, teman-teman itu kalau bisa jangan ngambil semak-semak yang ada di sebelah jurang ini, karena itu terlalu bahaya teman-teman, terlalu riskan. Misal teman-teman lagi enak-enaknya ya, udah posisi PW, tiba-tiba ada sesuatu yang nggak diinginkan, karena itu posisinya berada di pinggir jurang, itu kan ya bahaya juga. Jadi teman-teman harus jangan pilih lokasi di situ gitu. Jadi yang pertama itu tadi tentang pilih lokasi ya, lokasi yang tepat untuk membuang hajat teman-teman atau membuang ranjau teman-teman. Itu yang pertama, jangan di jalur pendakian. Yang kedua, jangan di dekat sumber air. Yang ketiga, jangan di dekat jurang, karena nanti kalau misal teman-teman udah PW dan teman-teman lupa bahwa di sampingnya jurang, pas teman-teman berdiri terus teriak lega, tapi ternyata itu jurang, kan malah bahaya kan. Nah tuh. Terus untuk klasifikasi kedua itu teman-teman harus bawa peralatan yang mendukung. Apa aja coba? Tisu kering, oke, itu bagus untuk pembersihan. Tisu basah, kalau bisa jangan ya teman-teman. Kenapa? Ya yang namanya tisu basah itu kan susah terurai ya. Itu jangan dibawa ya, karena untuk beberapa gunung itu udah melarang para pendaki membawa tisu basah. Terus yang ketiga adalah air secukupnya, itu digunakan. Teman-teman udah paham lah ya gunanya air pas kita buang hajat itu untuk apa. Terus yang ketiga itu alat untuk menggali lubang. Nah ini ada keterkaitannya sama klasifikasi ketiga atau poin ketiga. Nah untuk poin ketiga, teman-teman itu harus membuat lubang. Nah ini gunanya apa? Seperti yang saya ceritakan di awal, bahwa waktu saya naik ke Gunung Prau dan Gunung Andong itu menginjak ranjau darat punya orang. Itu karena ranjaunya itu tidak dikubur atau tidak digalikan lubang. Nah, gunanya alat ketiga ini untuk menggali lubang ya. Teman-teman harus menyesuaikan juga ya ukuran lubang, kedalaman lubang dengan porsi ranjau darat yang akan teman-teman keluarkan di situ. Nah, kalau semisal udah selesai buangnya ya teman-teman harus menutup lubang tadi dengan tanah galian tadi, kan bisa ditutup lagi biar meminimalisir untuk bau terhirup oleh pendaki lain dan ranjaunya terinjak oleh pendaki lain. Jadi teman-teman lega udah membuang ranjau di situ, pendaki lain pun lega karena enggak mencium atau nantinya bakal menginjak ranjau teman-teman, karena ranjaunya udah digubur dan udah rata, atau udah flat dengan tanah kayak gitu. Nah untuk poin yang keempat atau klasifikasi yang keempat ini yang paling penting teman-teman. Saya dan para pendaki yang lain juga sering mengingatkan untuk para pendaki yang baru naik gunung itu untuk membawa turun sampah. Nah tadi kan teman-teman kan bawa tisu kering ataupun tisu basah. Meskipun ada beberapa gunung yang melarang para pendaki membawa tisu basah, ya kalau misal teman-teman bawa itu harus dibawa turun. Misal teman-teman udah dipakai itu sampahnya itu jangan ditinggal di tempat,
tapi dibawa ke tenda, dimasukin plastik, nanti dibawa turun. Sekali lagi ingat, gunung itu bukan tempat sampah kayak gitu teman-teman. Sekali lagi ini merupakan persepsi saya. Misal nanti teman-teman ada masukan lain, akan komentar di bawah. Nah, itu tadi cara memanajemen BAB di gunung teman-teman. Jadi setelah ini misal teman-teman mau naik gunung ya, itu harapannya ya dilakukan semestinya, jangan sembarangan tempat ataupun jangan sembarangan dibuang, karena itu akan membuat para pendaki lain itu risih. Mungkin itu untuk edisi gabut manajemen BAB di gunung kali ini. Barangkali teman-teman ada pertanyaan seputar dunia pendakian, silahkan komentar di bawah ya. Dan jangan lupa klik subscribe dan nyalakan loncengnya. Dan jika teman-teman suka dengan video ini, silahkan klik like dan share video ini ke teman-teman agar teman-teman juga mengetahui caranya memanajemen BAB di gunung biar tidak sembarangan tempat lagi. Itulah pendaki yang bijaksana, bukan berperilaku konyol. Oke teman-teman, see you the next video.